أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا هم يخرجون حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada waktu yang lalu tanda kebesaran Allah dijadikannya kilat dan petir yang merupakan di dalamnya ada rasa takut dan harap yang memberikan manfaat yang baik pada kita. Pada pagi hari ini tanda kebesaran Allah itu diungkapkan melalui langit dan bumi. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ard bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya, dia menegakkan langit dan bumi dengan amrih, ya irodatnya, dengan kehendak, kemauan, keinginannya yang tidak ada campur tangan siapapun. Summa iza da'akum da'watam minal ard. Kemudian nanti ya dia akan menyeru, memanggil kamu hingga kamu keluar dari bumi. Ini adalah kejadian pada hari kiamat nanti, ketika semua orang sudah dikubur, ya dia tinggal diserukan, maka orang akan keluar. Iza antum ya takhrujun, maka pada saat itu kamu pada keluar semuanya. Ini jelas kalau kita lihat Allah membangkitkan kita tidak perlu ya dengan hal yang sulit. Kalau kita mungkin menanam sesuatu, menanam harta karun, digali lagi. Bagaimana capeknya bikin lubang, begitu juga capeknya mengorek lubang. Kalau Allah tidak, ya dikeluarkannya kita dari rahim, ya dikubur kita dalam tanah, tinggal diserukan saja, mencelat kita semua, selesai, nggak pala. Itulah kalau kita bilang bicara ya iradah, kehendak Allah. Jadi sama dia itu tidak ada yang ya sulit untuk terjadi di dalam hidup dan kehidupan. Tentunya bagi kita ini merupakan pengakuan ya bahwa tegaknya langit dan bumi ini itu merupakan satu keharmonisan yang menjadi nilai kita dapat mencerna dengan akal sehat dalam bentuk pengakuan terhadap kekuasaannya itu. Sisi lain ya, hal-hal yang bakal terjadi ke depan, kita harus sudah siap untuk menerima ya kebenaran apa yang bakal terjadi. Seperti digambarkan tadi bahwa kita akan diseru, satu seruan saja itu. Di surah Yasin 51 didukung ayat ini tadi itu jelas ya, wa nufikha fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya, kemudian ya ditiupkan, ya diserukan, ya satu seruan itu, maka tiba-tiba kamu akan keluar semuanya dari dalam kubur. Ini kalau kita lihat, makanya kalau nanti ya tiupan sangkakala yang dilakukan oleh Israfil itu membuat kita akan keluar dia. Cuma masalahnya ada yang nerima, ada yang tidak. Ada yang tak mau keluar dari kubur, itulah orang kafir. Maka mereka mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celakalah siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami dalam kubur ini. Ini orang kafir nggak mau ya.
Sementara kalau kita ini orang beriman senang. Kenapa? Dengan cepat dibangkitkan, cepat kiamat, ya cepat diproses, maka cepat juga surga itu akan kita dapatkan. Itu bedanya. Makanya kalau ada orang yang tidak mau mati, tidak mau kiamat, itu aneh orangnya, ya. Itu aneh sekali. Berarti di mana nilai keimanannya, di mana keyakinannya itu? Ya, kalaupun sekarang ini digembar-gemborkan bakal dukhon, tanda kiamat, ya udah terima aja, kenapa repot-repot? Ya, kita kok repot kali. Takut 40 hari nanti gelap, ya gelap lah. Kalau mau Allah mau bikin perkaranya bakal terjadi tidak, kan itu kan kudrat iradatnya, bisa terjadi bisa, bisa tidak terjadi bisa. Itu kan yang akan datang. Inilah yang kadang-kadang di sini menguji keimanan kita kepada nilai-nilai kehendak Allah yang begitu mutlak. Dia tahu Allah berkehendak mutlak, kenapa kita meragukan kehendak itu? Ya, saya selalu ditanyai di beberapa pengajian begitu. Ini nanti bakal 15 Ramadan begini-begini. Ya saya bilang bisa terjadi, apalagi hari Jumat. Jumat itu kan kata Nabi hari kiamat. Kiamat terjadi hari Jumat. Ya bisa. Ya kenapa kita mau apa ya? Mau komplain? Apa yang mau dikomplainkan kalau Allah mau bikin? Kalaupun Allah nggak mau bikin, apa yang mau dikomplainkan? Ya terima aja. Ya, apa repotnya sama kita sebenarnya? Jadi hidup ini kadang-kadang jelimet sekali. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak punya kesiapan, tidak memahami. Ya, padahal kalau kita lihat sejarah orang-orang dulu, kenapa memang mereka pengen cepat mati? Ya karena memang pengen cepat jumpa sama Allah. Itu permasalahannya, karena itu satu keindahan yang tertinggi. Kita ya maaf aja kadang-kadang kalau diundang sama presiden, sama pejabat, ya kita aja kadang harinya nggak sabar kita. Datang undangan, diundang kita minggu depan, perasaan itu udah apa ya, bagaimana itu perasaan? Macamnya kita tuh seperti apalah ya, nggak ketentuan, tapi keinginan itu besar. Karena kita tahu ya kalau orang besar mengundang pasti ada penghormatan, ada kemuliaan, ada penghargaan, ada hal yang ya kita akan diberikan fasilitas. Itu orang, bagaimana Allah? Inilah yang perlu kita luruskan hati dan sikap kita dalam kehidupan ini terhadap kekuasaan Allah. Di Quran berulang-ulang, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ya, sesungguhnya Tuhanmu itu ya dia punya kehendak, berbuat menurut kehendaknya. Ya kalau sudah tahu lah itu, apa yang perlu diprotes-protes, apa yang perlu dikhawatirkan, diberatkan? Kenapa kita keberatan? Kita pun dikeluarkannya, dibentuknya dalam perut, dimatikan pun nggak bisa ngelak. Mau lari kemana pun memang harus mati. Mau ada corona nggak ada corona ya mati juga. Itu masalahnya. Ya, apa yang perlu ditakutkan? Itu permasalahan yang perlu. Makanya dalam ayat yang ke-25 ini jelas bagi kita sesuatu yang akan terjadi itu sama Allah nggak susah kan. Mau mengeluarkan isi bumi dari gunung dia dikeluarkannya, mau nenggelamkan bumi tempat tinggal kita ditenggelamkannya. Yang baru ini suka bumi kita bilang ambles tanah itu, mau digoyangnya bumi ini digoyangnya, orang dia yang punya, bi amrih, itu atas perintahnya. Ya, atas keinginannya. Inilah yang sekali lagi mari kita tenangkan jiwa kita dengan keyakinan kepada Allah. Kita tenangkan jiwa kita dengan ya mengakui akan kemahakuasaan dan kebesarannya. Mari kita tenangkan. Ya, tenang hidup ini. Nikmati, pahami. Kita berhadapan dengan Allah dalam segala sisi. Kenapa kita tidak nikmat dan nyaman sementara sudah diungkapkannya innal ladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Sesungguhnya orang beriman itu akan tenang jiwanya, hatinya ketika mengingat Allah. Ya sudah balikkan sama dia. Mau kiamat Ramadan ini kiamat selesai, mau enggak alhamdulillah masih punya kesempatan. Kalau enggak ya kuatkanlah sebelum Ramadan ini. Ya kepada dia tenang. Kalau sudah diarahkan hidup ini sama Allah dengan mengakui kekuasaannya, keberadaannya, apa yang kita risaukan?